Oke, halo guys, kembali lagi di channel YouTube kami, Spesialis Fotografi Center, guys. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial ya. Seperti yang di nama channel kita, Spesialis Fotografi Center, jadi bintang tamunya juga sangat spesial nih. Ini ada salah satu fotografer Makassar dan juga pecinta kucing, suka traveler juga ya. Ya, ini dia di samping saya, langsung saja kita sambut Mama Yuyu. Oke, halo semuanya. Apa kabar Mama Yuyu? Baik, Alhamdulillah. ya. Deh, Mama Yuyu ini dari suka keluar-keluar negeri, ya, Mama Yuyu ini. Tidak tonji, hebat sekali. Oke, Mama Yuyu, jadi kesibukannya hari ini apa Kak Mama Yuyu? Iya, Mas, seperti biasa, masih jualan. Kadang-kadang terima trip, jualan trip. Jualan jasa foto, ya macam-macam lah. Apalah yang bisa jadi uang. Betul. Yang penting ada hubungannya dengan foto. Betul, Mama Yu. Oke, Mama Yu, ini saya mau tanya, kan kita ini fotografer, toh? Iya. Fotografer. Iya. Sejak kapan kita jadi fotografer? Kalau pertama kali itu beli kamera 2013, kamera Nikon, masih yang abal-abal dulu yang apa ya? Nikon 3200. 3200. Iya, pertama kali itu pegang kamera. Tapi dulu sebelumnya pernah, tapi yang pocket yang kecil. Yang pocket Canon. Canon. Yang kecil, yang pocket ya. Yang pocket ya kan dulu belum dulu kan belum ada yang anu tuh, masih yang begitu dulu. Itu 2000 berapa ya? 2008 kah? Tidak, sebelumnya lagi. Pokoknya sebelum saya menikah lah, saya pegang itu pocket. Kalau yang DSLR itu tahun 2013. Oh, 2013. Iya. Ya, lumayan lama juga deh. Iya, lumayan. Berapa tahun lah itu. Iya. Apa yang membuat untuk jadi seorang fotografer begitu? Apa memang dari kecil kah suka foto atau apa? Oh iya, memang dari kecil. Kan orang tuaku itu, mamaku itu memang setiap anaknya naik lagi 1 tahun foto studio lagi. Foto studio. Iya, jadi saya itu dari kecil memang dari saya masih bayi, kalau besar-besar lagi sedih foto studio lagi. Oh. Memang mamaku begitu. Memang mungkin mama juga dia suka begitu, foto iya. di. Dulu itu masih kalau tidak salah namanya Saneng di daerah sana di apa? Daerah utara sana dekat-dekat pokoknya dekat-dekat pelabuhan sana. Ya, itu toko namanya kamera Saneng. Itu setiap beranjak dewasa lagi, naik lagi umur 1 tahun pasti foto lagi kan? Keluarga lagi. Saya kan 5 bersaudara, saya paling bungsu. Iya. Saya ingat sekali tuh. Jadi memang dari kecil memang. Oh, berarti 5 bersaudara kita yang paling bungsu saya nih. Paling bungsu. Kita paling bungsu. Iya, betul. Hebat sekali nih Mama Yu. Ya, jadi bicara soal foto Mama Yu, kamera yang kita pakai untuk misalnya kayak foto wedding, foto orang. Apa-apa saja gitu kameranya. Kalau yang dari Nikon. Oh, belum. Oh, Fuji film. Iya, Fuji X-T1. Iya. Saya pertama kali juga pakai Fuji itu gara-gara ada wartawan Kompas. Saya lihat tuh di Benteng, saya lihat pakai, kerennya. Kecil kan, kameraku kan besar. Saya lihat kecil ya, kayaknya bagus kalau diganti kecil. Lebih simple, lebih ringan. Jadi saya beli X-T1, saya pakai juga wedding itu. Jadi cuma kalau saya ditanya, ya jelas DSLR itu sebenarnya lebih bagus dibanding mirrorless. Bukan pada waktu itu ya. Cuma mirrorless itu saya pakai Fuji itu sebagai backup saja. Karena dia ringan. Jadi begitu. Tapi inti kalau saya wedding itu selalu pakai DSLR. Iya. Iya, bicara DSLR. Sekarang itu banyak orang pakai mirrorless. Enggak mungkin kayak kalau yang sekarang mirrorless ya. Kalau sekarang kan mirrorlessnya canggih itu, maksudnya enggak kayak yang kemarin-kemarin saya pakai. Sampai sekarang masih pakai DSLR kan? Masih pakai Nikon, masih. Tapi kalau dibilang mau ganti ya kemungkinan sekarang kan lebih canggih mirrorlessnya atau apalagi Nikon sekarang mirrorlessnya. Cuma ya itu lagi kembali lagi nanti mungkin dipikirkan untuk diganti kayak gitu. Bagaimana pengalaman setelah pakai itu kamera Nikon DSLR? Kalau pengalamanku ya banyak juga yang bikin ini kalau saya kan rata-rata itu kalau foto kan rata-rata model. Ku foto model, misalnya tamuku ku foto di mana, di suatu tempat, di pantai kah, di gunung kah, atau saya pribadi ku sukanya itu kah dia punya hasil itu kalau DSLR. Nggak tahu karena saya kan belum pernah pakai yang lain kalau yang di gunung. Saya lebih sering memang pakai DSLR.
Suka Kak lihat anunya, dimensinya begitu kalau DSLR. Apakah karena dia full frame, saya tidak tahu. Yang jelasnya nyaman aja pakai DSLR selama ini. Jadi walaupun berat, sebenarnya itu berat sekali. Saya tuh biasa kadang bawa tiga kamera naik gunung. 3 kamera? Iya, 3. 3 kamera kita bawa? Iya, yang jelasnya ada DSLR. Iya. Dan ada mirrorless. Dan ada lagi saya tuh kamera biasa. Kenapa kita harus bawa 3 kamera ini? Ya karena itu tadi backup. Misalnya begini, DSLR itu khusus untuk jarak yang cuma 50 mm. Oke. Sementara kalau mirrorless itu kan yang lebar. Dia lensanya saya pakai lebar kalau mirrorless. Iya. Terus kalau yang kamera satu lagi itu buat ambil video Ji, yang singkat-singkat. Jadi kan kalau DSLR itu saya tidak bisa ambil video, dia cuma foto Ji. Foto. Ya mirrorless untuk panorama. Nah yang satunya untuk video. Jadi itu saya selalu bawa 3 kayak begitu. Nah ini saya mau bertanya juga, ini buat para fotografer juga di luar sana, gitu kan? Ada tidak? Kenapa itu selalu kalau misalnya kita lihat fotonya orang, kayak misalnya lagi di air terjun, toh? Yeah. Kita lihat fotonya di air terjun, bagusnya, bagus sekali nih, keren. Yeah. Pas sampai di tujuan itu, kenapa kayak biasanya tidak sesuai ekspektasi dari foto sama kayak aslinya. Bagaimana, ada tipsnya tidak? Bagaimana caranya supaya kita ambil gambar bagus gitu? Oh, kalau saya itu selalu misalnya apapun, dimanapun, tempat dimanapun ya, saya itu tidak pernah melihat spot foto itu dari kamera. Dari kamera? Misalnya, dari mata, enggak. Misalnya kayak gini, bagusnya pemandangannya, kayaknya bagus foto, enggak. Kalau saya tidak seperti itu. Kalau saya tipsnya itu melihat spot itu dari mata kamera. Jadi anggaplah contoh kayak gini. Anggaplah ini kamera ya, DSLR ini DSLR ya. Ini buat kalian ini. Jadi saya enggak lihat pakai mata saya enggak. Saya harus begini dulu. Saya lihat di layarnya, saya putar sampai berapa derajat. Nah, kalau misalnya ada yang cocok, oh nih kayaknya bagus berdiri di sini nih. Oh, di sini kayaknya cocok berdiri. Saya suruh orang, atau saya pakai tripod kah, atau saya suruh orang, saya suruh partnerku kah, atau suamiku, atau temanku, atau pokoknya siapa saja yang bisa ambil gambar, saya suruh berdiri situ, saya tes dulu, bagus hasilnya. Kenapa? Makanya itu banyak kadang-kadang temanku datang, kok Mama Yu, saya pernah ke situ, tapi kok enggak seperti itu ya? Ya, betul. Nah, karena itu tadi, perbedaannya dia lihat pakai mata, sementara saya lihat pakai kamera. Kayak gitu, itu tipsnya. Kalau saya. Tipsnya kita harus lihat kamera dulu, guys. Kamera putar begitu ya. Betul. Ya, jangan kalau pakai mata kadang itu berbeda. Dilihat bagusnya, begitu sampai di kamera tidak bagus nih. Jadi yang sebagusnya itu lihat dari kamera. Walaupun cuma kamera HP maupun kamera DSLR atau apakah. Dan tuh kalau itu hari pernah ada kayak air terjun gitu di tempatnya. Sampai kok di sana biasa gitu. Iya, berarti dia tidak sesuai. Berarti dia ambil angel itu kurang bagus. Nah, angel yang paling bagus mengambil itu dari bidikan kamera. Bukan kita punya mata. Kalau mata itu 50-50, kadang bagus ya syukur bagus. Kalau 50 kadang jelek kayak gitu. Jadi enggak bisa dipatokan di mata. Kalau saya pribadi enggak tahu kalau yang lain ya. Jadi kuncinya tuh enggak usah patokan di mata, guys. Harus lihat di kamera langsung. Kameranya diputar begitu, sambil on. Begitu ada spot bagus berhenti, tag. Di sini nih harus ambil gambar. Suruh teman, di situ kok foto. Di situ kok foto. Ambil dari sini jarak. Jadi memang juga jarak menentukan. Misalnya kita foto orang kayak model potret, itu jarak menentukan kalau DSLR kita pakai. Jadi semua sih, tapi kalau saya kan kuasai DSLR. Jadi saya kalau ditanya seperti itu. Kemarin Mama Yu ini habis dari luar negeri nih guys, berlibur ya. Dia habis liburan sama teman-temannya. Katanya Mama Yu coba action cam-nya. Oh iya, betul. Pakai action cam-nya. Pakai. Nah sebelum kita masuk, action cam apa saja Mama Yu pernah coba? Pernah coba apa itu dulu? Saya lupa mereknya. Ada DJ-DJ-nya apa gitu. Saya lupa. 2000 berapa. Saya lupa mereknya betul. Dan itu masih action cam yang paling murah kayaknya. Kan saya dibelikan waktu itu sama sponsor toh. Saya dikasih begitu. Sama teman yang punya travel. Saya kan pergi survei suatu tempat di Ambon. Namanya itu Pantai Ora. Dia minta saya untuk dikasihlah saya itu. Apa mereknya saya lupa, itu saya pakai. Tapi lumayan juga. Ya semenjak itu saya sudah pakai action cam. Nah, selain dari itu Mama Yu, apa yang lagi selain itu yang kita maksud? Ya terakhir ini pakai
X3. Insta360 Extreme. Insta360. Extreme. Wow. Wah, itu keren ini, keren sekali. Jadi kemarin yang ini kita pakai. Ini saya pakai. Bagaimana pengalamannya? Ini kita mau tanya dulu langsung sama Mama Yu. Dia coba kamera Insta360 Extreme langsung kemarin, guys. Luar negeri dia coba, guys. Iya, saya pakai kemarin ini, bagus sekali. Kalau ditanya Kak, berapa ini bintang 5 ini? Kalau saya ditanya ini, pertama, kenapa saya suka ini? Awalnya kan tidak terlalu begitu. Saya waktu pertama kali mau pakai itu kayak ragu-ragu, Kak, ini hasilnya gimana? Jangan-jangan dia begini, begitu, tidak sesuai anuku kan? Karena agak-agak susah juga dia punya aplikasi. Awalnya, saya kan belum terlalu ini. Begitu saya pakai, saya pelajari, ternyata gampang, Ji. Gampang. Ternyata enak sekali dipakai, simple, kecil. Tapi jangkauannya luas. Dia punya gambar juga, pengambil gambar juga. Deh aslinya tajam sekali. Apalagi kalau kayak cuacanya terang, ada jam makin ragukan ini. Pokoknya ini rekomen buat teman-teman yang suka bikin vlog, suka ambil panorama, suka bikin video secara luas. Ini kusarankan pakai ini. Kenapa? Saya pertama kali pakai dan langsung jatuh cinta, guys. Jatuh cinta. Awalnya dia bilang biasa-biasa, Ji. Dia susah kapan ini, susah mungkin aplikasinya. Pas dia coba dia ketagihan, guys. Iya, dan dia punya dua kelebihannya. Ini kita bisa pakai single lens, bisa pakai 360. Dan dua-duanya mantap, keren. Keren memang Mama Yu. Mama Yu sekarang ini dia ada X4-nya. Nah, itu dia X4-nya mau ditahu dia lebih, ini. Pasti lebih di atas lagi. Di atas lagi nih. Keren. Ini kan 4K ya. Betul, 4K. 360 X3, yang X4-nya mungkin sudah 8. Itu berarti ada yang warna beli mako ini. Kusarankan kok lebih baik beli yang di atasnya. Betul. Tidak ragu-ragu maki karena saya sudah pakai Mina, guys, betulan, Kak. Bagus sekali ternyata. Mantap. Bagus sekali. Iya, misalnya Mama Yu, kalau saya mau traveling nih, saya mau pergi jalan-jalan, lebih worth it mana saya pakai kamera action cam Insta360 atau kamera DSLR? Tidak bisa dua-duanya, harus pilih satu. Pilih satu. Ya, pasti pilih ini. Pilih ini. Kenapa? Karena ini didapat semua, Mi. Betul, video, foto. Apalagi semua ini kayak terus, sama teman-teman. Kedua juga ringan. Betul, ringan. Kalau DSLR kayak batu bata. Berat. Betul, berat. Iya. Cuma agak tidak, rempong, ya. dia tidak bukan tidak bagus, ya. Betul. Ini kan disuruh pilih. Andai kan cuma bisa bawa satu. Ini kita tidak bilang DSLR enggak bagus. Iya, enggak bagus ya. Ini misal kalau disuruh cuma pilih satu, DSLR atau ini, ya mungkin saya lebih pilih ini. Kalau saya, karena kan saya suka video, saya suka panorama, jadi ini bagus, komplit deh pokoknya, komplit. Iya, komplit. Terus juga cara settingnya, cara ngeditnya gampang, guys. Gampang, langsung dari HP. Langsung di handphone. Terus bisa di charger pakai power bank. Itu bagusnya ya. Itu kerennya sih. Iya. Nggak perlu lagi kita harus cari colokan lagi nih. Sudah bagus sekali ya. Berbicara fotografi, guys. Nah, Mama Yu ini juga suka traveling, guys ya. Suka travel juga. Jadi buat kalian nih yang anak-anak Makassar ya, mau pergi jalan-jalan sama temannya, traveling luar negeri atau juga misalnya ke pulau atau apa, boleh langsung saja ke Mama Yu. Ini juga Mama Yu traveler, guys ya. Terima kasih. Oke, Mama Yu, saya mau bertanya ini. Apa ya? Mama Yu juga kan suka naik gunung, guys, suka nanjak dia hobi sih. Hobi mentong dia naik nanjak, guys. Ini buat orang-orang Makassar ini kita harus tanya Mama Yu dulu ini tips-tips nanjak atau naik gunung gimana gitu ya. Saya mau tanya dulu Mama Yu, dari sejak kapan suka nanjak naik gunung? Kalau naik gunung itu pertama kali waktu SMA. Tahun 97, 98. Antara 97 98 saya gunung yang pertama. Iya, itu masih di Lembana dulu. Orang masih cerita Lembana dulu, Pinus, Lembana Lembarama, masih begitu dulu. Belum pi gunung, belum. Nanti 2013 baru saya naik gunung. Iya, 2013. Jadi pertama kali naik gunung itu Bau Karaeng. 2013. Tapi sebelumnya itu di kaki-kaki gunung sudah sering camping, sudah sering jalan. Sudah dulu, zaman-zaman dulu. Begitu, masih sekolah dulu. Pokoknya bolos-bolos makin dulu sekolah tuh. Izin-izin sama orang tua ke sini, padahal pergi di Lembarama. Itu Lembarama kan di bawahnya Gunung Bau Karaeng. Dia belum gunung dia, tapi sudah mendaki kita, sudah trekking. Berapa jam, Di? 5 jam kah? Lupa, ada tidak Mama Yu di Sulawesi gunung yang belum kita datangi?
Iya masih banyak, Selatan, iya. masih Tapi banyak. iya masih banyak di kalau di Sulawesi ini. Cuma kan rata-rata itu saya mendaki gunung-gunung yang familiar Ji. Maksudnya yang orang tahu. Yang orang tahu. Iya kan banyak gunung-gunung yang tidak terlalu terekspos gitu. Betul. Banyak orang tidak tahu ini di mana ini. Kalau di yang sudah umum nih, yang istilahnya sudah terkenal sudah semua. Masih ada satu, Lompo Batam belum. Lompo Batam. Iya belum. Oh, Lompo Batam. Nanti next lah. Oke. Iya. Gunung paling tertinggi pernah mau? Iya. Saya kan Apa memang. itu? Saya kan memang visi misinya kemarin itu memang Seven Summit tuh. Saya naik gunung itu memang gunung tertinggi Yang Indonesia tertinggi. Ji. Iya, saya Ada daki. beberapa. Iya. Boleh disebutkan Mama Yu? Sudah 5 toh? Oh iya, sudah Kan 5. 7, Seven Iya. Summit Indonesia kan Betul, 7. 7. Yang belum itu sisa yang pertama dan terakhir. Pertama Sisa dan yang terakhir. sulun dengan bontot. Berarti yang di tengah-tengah ini sudah? Ya sudah nih. Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6 sudah semua. Dari semua gunung ini yang kita kunjungi, yang di tengah-tengah ini, Iya. yang mana paling berkesan? Berkesan semua ya, tapi yang kalau paling berkesan nih ya mungkin yang ada sedihnya, ada bahagianya itu Rinjani. Rinjani? Iya Rinjani, karena waktu itu naik gunung sendiri, betul-betul sendiri. Betul-betul sendiri? Iya sendiri. Sendiri guys? Sendiri. Nekat. Jadi modal sendiri nekat. Iya, Mama Yu? sendiri. Makanya di Tidak situ- ada orang kayak teman atau orang lain begitu? Tidak ada. Jadi saya tuh dari dari start dari bawah, itu kan cuma pakai sewa porter. Betul, Tapi betul. porter kan cuma bawa barang sampai di Pelawangan. Iya. Selebihnya saya sampai di puncak kan sendiri. Sendiri. Nah itu makanya di situ bisa berjanji saya tidak mau lagi naik gunung sendiri karena ternyata begitu tidak baik lah naik gunung sendiri. Pokoknya itu tidak baiknya mau Ki mengeluh sama siapa Ki mau mengeluh. Cerita mau Ki juga. juga di foto siapa yang mau foto Betul, Ki. betul. Jadi kebetulan kemarin tuh waktu Rinjani saya bawa tripod. Oh, tripod? Iya supaya bisa Kak bawa Kak tongsis, bawa Kak tripod. Supaya maksudnya ada yang foto Kak tuh jadi saya foto sendiri. Tapi itu tidak enaknya. Jadi Betul. sejak itu enggak mau naik gunung sendiri Kalau boleh bersumpah. tahu, kamera apa yang kita bawa itu hari? Iya DSLR, sudah DSLR DSLR, sudah saya pakai masih yang 3200. 3200? Iya Nikon 3200. Cuman waktu itu saya pakai lensa wide yang Tokina 1024 kalau tidak salah. Oke. Iya. Jadi saya bawa beberapa lensa waktu itu, ada lensa kitnya, ada lensa 50-nya, ada lensa wide-nya. Waktu itu masih DSLR 3200. 3200. Iya. Masih jadul. Jadi Tapi hasilnya bagus, juga tahu. Oke. Keren. Jadi nanti nih Mama Yu next yang gunung 2 ini yang belum datangi, bolehlah. Iya. Kalau untuk gunung tertinggi yang di Papua ini paling bagus Paling memang. bagus. Kayaknya. Tidak perlu lagi bawa DSLR. Betul. No, ini Keren sudah sekali. worth it sekali. Apalagi kita, Iya. guys, kalau kalian lihat sosial medianya Mama Yu, itu semua story-nya Iya. berurutan, guys. Mulai dia dari naik motor, sampai di tujuan, makan, pokoknya berurutan, guys. Berurutan. Iya. Itu Mama Yu hobi atau memang ada alasannya kenapa Mama Yu selalu Iya. buat story? Alasannya itu pertama, karena beberapa temanku itu suka historiku tuh. Story. Ibaratnya tuh kalau nonton historiku, seperti dia juga sedang ikut di dalam liburan saya. Jadi makanya tuh saya punya story itu kayak titik-titik terupdate. Betul. Mulai dari pertama sampai mau tidur itu ada semua. Betul, Itu. guys. Kenapa saya kasih begitu? Pertama, maka simpan di arsip. Itu. Terserah orang mau nonton apa tidak, saya tidak kupikir Ji. Yang penting itu saya sengaja update itu di Instagram, ku buat di story secara berurutan supaya tersimpan. Jadi nanti suatu saat saya mau nonton bisa jadi nonton kembali. Betul. Jadi bukan sekedar eksis saja. Betul. Saya pasang story begitu tidak. Betul. Untuk menyimpan di arsip. Terus kedua, karena memang ada yang menikmati. Saya punya story kayak mungkin Ibnu, kan saya berteman Ibnu sudah Betul. berapa lama toh? Ya, Saya suka sih, guys. Biasa, guys, kalau misalnya dia tidak buat story kayak 3 jaman. Iya, tidak cari kat toh. Aduh Mama Yu apa Iya. bikin ini? Apa bikin? Ya, Iya, gitu iya. guys. Ya. Jadi kemarin kembali lagi. Kemarin Mama Yu ke mana? Turki ya? Iya, Turki. oke, oke. Berapa hari tuh Mama Yu? 10 hari dengan perjalanan. Oh 10 hari dengan perjalanan. Iya. Dia Mungkin pakai action camp ini iya. mulai dari naik bandara, Iya. sampai ke bandara, turun dari ke Turki, Sampai tur semuanya. Sampai tur semuanya, Iya. semuanya dia pakai kamera Pakai Insta30. iya. Dan hasilnya bagaimana Mama Yu? Jangan Puas makin nggak? bilang, keren sekali. Keren sekali. Tunggu videonya guys, Iya, saya tunggu, update guys. gitu. Mama Yu awalnya dia begini. Saya tidak mau kamera Iya. 36. Ragu-ragu, Saya kan, tidak toh? mau pakai efek yang pengambilan semuanya 30. Iya, karena kurang kayak bagus. kuanggap kayak boneka Betul. begitu kan, agak-agak melengkung. Tapi begitu saya sampai di sana dan saya pakai, apalagi waktu di
Pamukkale itu yang danau garam. Wah, di situ saya langsung jatuh cinta. Waduh, kenapa baru saya pakai 360-nya guys? Malah ternyata keren sekali ya. Itu baru saya pakai di Pamukkale. Padahal sudah 2 hari tur, sebelumnya saya pakai single lens. Di anunya kan, di apa namanya, settingan dia punya kamera. Kan ada 2, ada 360, ada single lens. Single lensnya. Hari pertama pas tiba itu masih pakai single lens terus. Nanti pas hari ketiga hari keempat di Pamukkale, saya baru pakai 360. Yes. Dia tidak coba 360 yang awal-awalnya. Iya. Karena aku pikir tuh dia pakai yang wide-nya saja, single lens-nya. Dia tidak pakai 360. Iya, tidak aku pakai 360. Pas dia coba, iya. Pas coba ternyata ya, pokoknya ini kamera sangat rekomen kalau saya. Pokoknya untuk video, untuk ambil gambar, untuk selfie-selfie pokoknya. Untuk mukbang juga bagus karena dia punya ini kan bisa terputar. Iya, betul. Dia bisa terputar ini kan. Keren. Jadi kita kalau makan gini. Iya, tinggal diputar saja. Tabe. Iya. Pokoknya keren sekali, bagus. Apa selfie sticknya seperti ini, guys. Apalagi juga gampang settingannya bisa itu tuh di handphone. Mudah sekali Ji. Awal-awalnya dibilang susah, tapi ternyata setelah 1 hari itu saya pelajari. Betul. Langsung 1 hari. 1 hari dia pelajari. 1 hari dipelajari lah. Oh, ternyata kecil. Gampang guys, gampang dia di settingnya. Ini masih worth it memang ini kamera 360. Iya, worth it sekali sih. Iya. Saya sarankan sih kalau orang-orang nggak usah bawa DSLR kalau saya sih. Nggak usah ya. Iya. Kalau saya berat dulu, nanya ringan nih. Tama ke poin dia nua. Iya. Masuk di Museum Presiden. Ini masuk dia. Masuk, iya. Padahal sebenarnya nggak boleh masuk, tapi dia lolos. Tapi walaupun dia masuk guys, tapi kita nggak coba. Iya, tapi nggak dipakai Ji, karena kita takutnya nanti melanggar tuh. Betul. Tapi artinya kan dia lolos. Iya, lolos. Iya, artinya dia tidak masuk dalam kamera. Kalau DSLR kan tertahan nih, DSLR kemarin. Kalau ini tidak. Enggak. Karena dia kecil. Iya. Lagian juga di bandara juga kemarin ini kan banyak yang ragukan sticknya. Ini nggak boleh, harus masuk bagasi. Ternyata setelah saya masuk di hand carry-ku, di pocketku, tas kecil, nggak ada masalah. Sampai temanku itu bilang, Mayu, jangan sampai ditahan. Coba saja, Bismillah. Alhamdulillah enggak. Padahal ini kalau di panjang sekali nih. Betul. Ini kan seharusnya kalau di nggak bisa melanggar. Tapi alhamdulillah dia tidak terdeteksi di X-ray itu bahwa ini melanggar. Betul. Nyatanya saya kasih masuk ini sampai ini sama ini nggak ada. Nggak ditegur. Bilangnya ini harus masuk bagasi, tidak. Berarti ini Insta360 keren untuk kemana-mana, aman lah. Mantap. Aman. Mantap. Pokoknya next Mama Yu mau nanjak harus pakai ini. Iya. Kalau saya ini kalau untuk naik gunung ini wajib sih kalau saya. Wajib. Nggak perlu lagi pakai DSLR kalau saya. Nggak perlu pakai yang lain, cukup ini saja kalau saya. Iya. Betul. Karena tidak ada yang saingannya ini. Tidak ada. 360 nggak ada merek lain, cuma dia kan. Betul. Cuma ini nggak ada. Kalau yang lain kan misalnya GoPro itu kan cuma berapa? Sempit kah? Saya nggak jelek-jelekan GoPro, cuma kalau saya ditanya ini mendingan nih. Pertama dia nggak ribet, kita cukup pasang gini sudah, nggak perlu lagi. Nggak usah diarahin lagi. Nggak usah lagi kita pokoknya ini sudah dapat semua itu istilahnya. Pokoknya tidak perlu biar lagi kokas berdiri depannya begini. Tidak ada. Dia mengambil semua. Jadi kemungkinan nanti ini memang tahun depan saya mau ke Raung. Wow. Saya rencana mau pakai ini. Keren nih Mama Yu ini sih. Mantap. Nah, oke kita kembali lagi Mama Yu. Kita mau naik gunung. Ada tidak tips bagaimana supaya kita kalau naik gunung, walaupun itu suasananya betul-betul sangat dingin begitu. Oh, dingin. Iya, dingin. Bagaimana tipsnya supaya kita tidak terlalu, ya sebenarnya dingin sih, cuma sebenarnya tidak terlalu. Oh, begitu. Tidak terlalu. Ya kan ada apa namanya? Hipo ya. Tidak gampang hipo. Tidak gampang hipo. Nah, kalau saya tipsnya itu saya selalu bawa itu, tapi nih, itu tunggu. Ini penting sekali nih buat anak Makassar ini selalu naik gunung nanjak apa, ini ada tips dari Mama Yu ini supaya tidak terlalu kedinginan. Kalau saya yang paling inti itu kalau naik gunungnya bawa ke GPU. Jadi begitu tiba di lokasi sebelum ngecamp sebaiknya badan ini digosok pakai GPU. Ada itu merek GPU kayak minyak urut itu GPU. Digosok di semua badan, yang gampang kayak ini, belakang telinga, punggung, semua digosok itu bagus untuk menghilangkan rasa dingin. Jadi intinya begitu. Terus kedua, pakai kaos kaki, kalau bisa sebelum kaos kakinya didobol, tapi pakai plastik. Pakai kresek di
kakinya. Di kakinya. Iya, Berarti kresek dulu baru kaos tidak, kaki. kaos kaki dulu, kaos Baru kaki kresek. tipis dulu, terus pakai kresek, terus pakai kaos Double kaki lagi tebal. kaos Iya, begitu. Itu tipsnya supaya tidak terlalu gampang kena hipo. Kan rata-rata gunung kita tidak tahu cuacanya. Betul. Ada yang dingin sekali. Kemarin yang paling terdingin kalau saya ditanya, itu yang paling terdingin itu Ranukumbolo. Saya pakai begitu tipsnya, pakai GPU. Pokoknya selama saya naik gunung, alhamdulillah. Kemarin saja di Turki dingin 3 derajat, tidak, saya pakai GPU. Jadi saya anggap itu kayak di gunung itu cuacanya di Turki. Di Kapadokia kemarin saya pakai GPU. Jadi GPU itu buat teman-teman yang pemula, yang baru naik gunung, itu kalau bisa kusarankan pakai GPU, gosok badan tak terus. Kalau di tempat camp jangan diam, hanya lihat teman tak pasang tenda. Kalau bisa gerak-gerak, tangannya dikasih begini. Pokoknya gerak-gerak, karena semakin bergerak itu suhu tubuh itu semakin bagus. Jadi tidak terlalu gampang kena dingin. Itu tipsnya. Kalau terlalu diam, kalau yang tadi kantong kresek itu pada saat mau tidur. Iya, itu yang kita bungkus pakai kantong kresek kaki, itu bagusnya. Kalau tipsku saya itu, Ji. Makanya alhamdulillah selama saya naik gunung beberapa gunung, yang paling dingin pun tidak, Ji. Biasa-biasa, Ji. Maksudnya dingin tapi tidak bikin hipo begitu. Itu untuk mencegah. Karena kalau sudah masuk tak lewat-lewat banyak masuk di tubuh rasa-rasa dingin itu bisa gemetar sendiri begini. Itu biasa orang hipo. Bisa orang hilang kesadaran, melamun, apa sembarang bicara. Kena hipo. Kan temanku kemarin begitu. Jadi maka langsung kasih makan bembeng. Emang aku coba bembeng. Supaya kamu nanti ngantuk. Iya, betul. Baru dingin nih. Itu kan tanda-tanda hipo kan begitu. Ada tanda-tandanya. Iya. Jadi biasa kayak enggak sadar oleng iya. apa. Jadi intinya harus dimakan. Kalau orang kayak begitu, makan kok dulu cepat, ya manis-manis atau apakah. Pokoknya temanmu jangan kau lihat kalau mengantuk jangan kau lihat. Pokoknya kalau nulihat kayaknya dingin baru leleng kulihat mukana. Kasih makan nih temani bicara atau kok baru gosok pakai GPU. Saya begitu, Ji. Biasanya orang naik gunung Mama Ayu paling lama berapa hari? Tergantung. Iya, kalau yang selama ini 4 hari lah. 4 hari? 4 hari. Itu, tapi sebenarnya itu 5 hari, tapi jadikan 4 hari. Itu makannya Mama Ayu berapa? Makan. Berapa sehari? Maksudnya kayak normal, Ji. Iya. Misalnya yang penting kalau saya itu. Biasa ada tipsnya bilang, kalau misalnya naik gunung orang harus tidak boleh terlalu banyak makan, tidak boleh terlalu. Kalau saya kalau mau jalan, misalnya mau jalan ini, harus banyak makan nasi dan sayur. Dan kalau bisa sayurnya yang bersantan. Kenapa? Ya tips lagi nih. Ya, tips buat teman-teman lagi nih. Kalau supaya tidak terlalu lelah. Kan saya tuh alhamdulillah berapa gunung saya puasa. Karena saya kan setiap naik gunung itu pasti ulang tahunku. Kebetulan 3 gunung ini semua saya ulang tahun di Juni. Jadi saya tuh puasa. Jadi tipsnya itu supaya tidak gampang lelah. Ini dari teman juga yang kasih tahu ilmunya. Waktu saya naik gunung di Mahameru kan, saya punya porter itu kasih tahu. Mas Kuro kok kuatnya kok ndak ini? Apa tipsnya? Boleh bagi sama saya itu. Tipsnya itu pertama sayur santan. Jadi sayur itu harus yang bersantan. Kenapa santan itu kan masuk lemak. Sementara kita ini mau mengeluarkan sebentar keringat. Betul. Nah, jadi yang masuk tadi lemak itu keluar menjadi keringat. Jadi kita tidak terlalu terporsi, kita punya tenaga. Jadi kita tetap enak begitu. Karena tadi walaupun keringat keluar, tapi kan lemak tadi yang terbakar. Iya, yang tadi kita makan itu santan. Itu tipsnya. Terus jangan kok pernah makan Indomie. Itu Indomie saranku jangan. Padahal biasa kuliah saya di story-nya orang naik gunung. Kalau orang mau naik gunung jangan makan Indomie. Indomie itu hanya darurat saja. Jadi begini Mama, biasa saya lihat di story-nya orang naik gunung tuh, dia dari awal makan Indomie. Story Indomie. Sampai di puncak Indomie lagi. Iya, kalau saya enggak. Kalau saya nasi dan sayur itu harus banyak. Jadi kalau mau makin jalan, mau makin trekking, taruhlah trekking tak 5 jam. Makan memang kok banyak-banyak sayur, makan memang kok banyak-banyak nasi. Itu tipsnya kalau saya itu. Jadi alhamdulillah saya kalau sahur mah ini taruhlah jam 3. Jam 4 itu misalnya mau imsak, makan mah itu kurma. Saya makan kurma, terus di ending dengan teh hangat. Jadi intinya itu harus ada yang banyak manisnya masuk. Kalau saya enggak tahu kalau orang lainnya, itu tips saya ya. Supaya tidak rasa haus nanti kalau di perjalanan. Kan puasa ini. Iya. Di Kerinci kemarin saya puasa, alhamdulillah itu nanjak terus, tidak ada bonusnya Kerinci. Tidak ada rasa haus. Karena tadi itu tipsnya tadi, makan sayur banyak yang bersantan, makan nasi banyak, terus saya terakhir sebelum imsak itu makan kurma dengan saya minum teh panas hangat yang manis sekali. Karena itu manis kan kekuatan itu kalau manis. Jadi guys, itulah tadi tips Mama Ayu, itu paling
Penting juga Ya. itu guys ya, buat kalian Bisa yang hobi dipraktekkan nanjak. lah Betul, nanti. bisa dipraktekkan. Ya. Oke. Apalagi kembali lagi Mamayu ya. Ada orang biasa, toh, kalau misalnya lagi naik gunung nanjak, ada orang beberapa kayak, "Cuma kau ambil foto deh, nikmati misalnya." Iya. Jangan ambil gambar, jangan ambil video, nikmati Iya. saja. Menurut Mamayu penting tidak kita harus buat video? Oh, atau foto? penting lah, penting. Kalau saya penting. Nah, saya itu Mama Yuyu adalah momen. Perjalanan Mama Yuyu itu adalah momen. Jadi saya tidak ada boleh ketinggalan. Jadi kalau saya itu naik gunung, Ibnu, begitu ada sesuatu yang bisa diambil memang jangan ditunda-tunda. Karena belum tentu sebentar pulang, seperti itu lagi momennya. Jadi saya itu makanya itu saya kalau naik gunung nggak lelet, Kak. Temanku semua jauh nih, saya masih di belakang. Kenapa? Karena saya ambil video, saya ambil gambar, saya ambil video. Nah itu misalnya begitu, Kak. Karena aku pikir pulang, ini perjalananku lupa nanti beberapa tahun ke depan. Iya, Beberapa bulan ke depan lupa. Tapi itu gambar bisa kulihat kembali. Saya ingin, oh ini Betul waktu sih. di sini. Ya, Jadi momen itu guys iya, penting sih. momen. Kalau saya itu Mayu Journey itu perjalananku selama ini, waktu adalah momen buat saya. Tidak mungkin terulang. Jadi begitu saya naik gunung dimanapun, pokoknya begitu ada gambar bagus, ada apa istilahnya momen bagus itu, misalnya panorama, pokoknya harus miku foto, harus mau foto di situ, harus miku ambil gambarnya, harus miku ambil videonya. Kalau saya begitu, Kak. Ya karena aku anggap itu momen, tidak akan terulang, tidak akan. Karena ada orang biasa begini, Iya, Mamayu. jangan Pas mau ambil naik gunung, nikmati nih iya, saja. Oh, saya paling enggak bilang, begitu. oh di atas pakai ini foto. Iya, di atas foto enggak, kalau saya tidak. Ini debat. Kalau sama kita, Iya. baca foto-foto di sana. Iya. Nah, mau dulu cepat Iya. dia. Biasa juga ada orang bilang begini, sebentar pulang pakai. Oh, kalau Iya, saya tidak. betul. Kalau saya bisa ambil memang nih. Karena banyak pengalamanku begitu. Pulangi lobet nih, tidak ada, tidak mutmin, tidak bagus punya pakaiannya. Jadi masih segar-segar pakaian, foto-foto memang maki. Foto memang. Biasa itu bilang temanku, Mama Yu tahu ada fotonya di situ, saya tidak ada. Siapa suruh aku jalan duluan? Oke, berbicara dengan foto Mamayu. Pernah tidak kita kayak pergi di suatu tempat toh? Maksudnya tidak kayak foto aja saja begini, maksudnya tidak Iya. bilang, maka foto indah. Foto saya sudah tidak dilihat sih. Pas kayak Iya. lagi istirahat atau Iya, apa istirahat. dilihat, Iya. dilihat, wih, Bagusnya, sering sekali Sering. begitu, sering. Oh. Sering itu. Makanya biasa Kak bilang, aduh kenapa cuma 2 kali jepret aduh kenapa tadi tidak foto rombongan di sini. Sering sekali itu. Padahal iseng-iseng ya ambil ambil saja deh. Pas sampai di istirahat makin misalnya taruh makin ada makin di rumah baru dia, astaga kenapa cuma 2 foto di sini. Iya, itu kadang. Jadi makanya pengalaman buat saya, apapun itu ambil misalnya sebanyak-banyaknya lah. Selagi memori masih full Ji. Iya. Kalau saya begitu dan masih ada di bateraimu. Saya begitu Ji. Betul. Iya. Ada orang bilang bilang, sudah bilang Iya, cukup. sudah ini." cukup. Ya, Kalau saya Tuhan. tidak. Kasih banyak-banyak memang nih. Kasih banyak-banyak memang. Saya intinya itu kalau pergi ke naik gunung, traveling ke luar negeri, bukan gunung, mau apa kek, apapun saya. Pasti begitu, ambil gambar Kak dulu sebelum kusut-kusut semua anunya. Betul sih, momen sih. Iya. Karena menurutku itu bakal naliaki sebentar. Kenapa Yuri, coba tadi kita foto begini. Iya, ada karena- kadang orang menyesal begitu. Karena kalau foto video kan mau beberapa Iya. tahun pun ke depannya kita Iya. masih bisa lihat. Makanya itu kalau orang yang berteman dengan saya atau sekali itu hati-hati kalau ada Mama Yuyu. Iya. Ada apa namanya itu? Tapi Mama Yu, kalau misalnya ya saya pribadi, saya jalan sama kita luar negeri Iya. apa, amin. Amin. Atau di jalan-jalan Kalau apa ada sama sponsor Mama Yu. tuh dari spesialis kamera. Iya. Amin. Betul. Amin. Saya suka begitu. Iya. Kenapa? Karena aku bilang, Iya. karena aku pikir aset ini, Iya, weh. aset. Iya. Suka foto tiba-tiba candid. Saya tuh suka sekali foto di foto candid. Nah, saya sering begitu. Saya lebih Biasa suka. foto tidurnya orang, foto makan. Tapi biasanya kalau mau ku posting ini nggak dulu. Kan biasa aja leki. Betul. Ada yang kelihatan begini begitu, Iya, mukanya iya, kayak iya, begitu. Jadi biasa ini nggak dulu kalau mau ku post. Karena saya itu temanku tahu itu hati-hati kok kalau ada Mama Yuyu. Mama Yuyu itu kalau penembak sniper, kalau fotografer apa namanya itu? Fotografer. Apa? Kalau penembak gitu kan, penembak bersembunyi kan sniper. Kalau fotografer kan ada juga namanya. Hati-hati kok ada itu. Saya nggak tahu itu Ya, Mama Yuyu. pokoknya ada lah. Jadi saya itu begitu Kak, dikenal Kak begitu. Hati-hati kok ada Mama Yuyu, bahaya. Itu dulu. Saya foto lagi cerita sama Mama Yu. Apa memang benar ini nama tak Mama Yu atau ada memang nama dari mana ini kita ambil Asalnya. nama Mama Yu? Kalau nama aku, saya nama kecilku memang Mama. Yuyu itu suamiku. Oh.
Jadi Mama Yuyu, karena kenapa digabung jadi Mama Yuyu? Karena saya kan jual trip dulu Makassar, khusus Makassar. Kayak Ramang-Ramang, apa pokoknya spot-spot apa yang ada di Makassar ini, mau pulau, mau apa kan, ku survei dulu. Kayak Ramang-Ramang itu pertama kali dibuka open trip itu kan istilahnya backpacker itu saya pertama buka. Iya, maksudnya saya waktu itu kan belum terlalu heboh di sosial media. Saya open trip itu, saya pertama kali open trip itu. Jadi itu makanya namanya Mama Yuyu karena sama kayak itu suamiku pergi survei dulu. Makanya dinamakan Mama Yuyu Adventure waktu itu. Karena sama-sama kak berpetualang pergi cari spot-spot foto di mana nanti kalau bawa ke tamu di mana nanti di foto ditaruh. Oh, nanti kak kalau saya bawa tamu di sini wajib foto. Oh, di sini wajib foto. Oh, di sini. Itu ramang-ramang dulu. Jadi saya open trip dulu khusus buat anak-anak Makassar backpacker. Tuh guys. Jadi yang backpacker datang ke Makassar bisa saya open trip, mereka bisa join. Dia beli trip saya kayak gitu. Kurang apa lagi Mama Yu guys. Tapi sekarang tidak nih, sekarang lebih ke free path trip. Jadi kalau orang mau tur sama saya, dia pakai jasaku lewat pribadi. Istilahnya bukan lagi open trip bilang semua orang bisa masuk. Ini free path nih. Misalnya kayak kita dengan teman kita nih langsung booking kak gitu. Komplit misalnya kurang sini Mama Yu. Bisa mi foto, bisa mau kawin nggak bawa jalan-jalan. Iya, lagi. Bisa kikuaturkan travel liburan akomodasi bisa lah semua. Pokoknya itulah. Ya pokoknya intinya itu saya pekerjaanku yang kusenang itu intinya ada hubungannya dengan foto. Iya. Ya, gila. Ada hubungannya dengan foto. Keren ini Mama Yu ini. Mama Yu, saya ini kalau kulihat story sangat-sangat kutunggu-tunggu sekali. Iya, terima kasih. Sangat-sangat kutunggu sekali. Apalagi nih guys, saya belum lihat semua ini hasil-hasil dia pakai Insta360 di Turki. Saya penasaran. Pelan-pelan. Iya, satu-satu. Penonton tidak bosan. Toh kalau terus-terus. Biasa tuh di rumah. Halo nih Mama Yu ngepost gitu. Bisa. Jangan. Biar orang penasaran dulu. Penasaran dulu. Tunggu Mi, pokoknya mantap. Mantap. Keren memang spesialis fotografi center ya. Bintang tamunya spesial banget guys. Saya juga berterima kasih sekali nih sama spesial sudah membuka mata saya untuk pakai nih kamera. Kan saya awalnya kan aku tahu Ki, kalau bukan dari toko spesialis saya enggak tahu ini. Saya pikirin cuma kayak kamera-kamera apa begitu kan yang kayak yang pada umumnya aja kayak GoPro. Biasa aja aku bilang biasa aja, tapi setelah saya pakai ternyata deh luar biasa. Asli keren. Keren sekali Mama Yu, saya ketagihan. Dia teracuni. Saya mau racuni lagi temanku ini. Pokoknya ini Mama Yu itu X4 dia harus diambil. Dia harus coba juga X4. Amin. Nah, keren memang ya Insta360 Mama Yu. Keren sekali. Oke. Apa sih yang bilang Mama Yu? Jadi ini katanya Mama Yu juga pecinta kucing. Oh iya, jelas itu. Ini buat pecinta kucing di Makassar ini kita mau tanya-tanya dulu Mama Yu. Mama Yu kenapa suka kucing? Ada alasannya atau apa? Alasannya, nggak tahu kenapa dia kayak terhipnotis aja. Awalnya kan nggak suka ke kucing dulu. Betul. Nah itu orang biasa bilang, saya nggak suka kucing. Cuma setelah itu kan dulu saya didatangi sama kucing, bukan karena saya mau. Ada kucing datang, itu 2 warna matanya. Orang bilang ice ya. Saya kan nggak tahu jenis-jenis kucing. Ternyata setelah temanku bilang, ih beruntung loh Mama Yuyu, ini mahal ini. Kalau ada kucing begini datang di rumah, berarti Mama itu beruntung. Alhamdulillah setelah namanya kan Kego Diamond, saya kasih nama Kego Diamond. Itu datang di rumah saya rawat, kok semakin hari kok semakin menggemaskan ya orang pelihara kucing gitu. Akhirnya saya terhipnotis dengan apanya itu kucing pokoknya yang tadinya ndak mau jadi pegangi, begitu kita pelihara 1 hari ndak ketemu kayak bikin kangen, bikin rindu, pokoknya kalau kucing itu banyak banyak keberuntungannya kalau menurut saya. Jadi semenjak saya pelihara itu kucing, kurasa hidupku kayak berwarna begitu. Wow. Tapi saya pribadi sih juga pelihara kucing guys, memang sih. Asli. Pulang kerja, disambut kucing. Disambut kucing hilang rasa capek. Nah itu enggak tahu, saya enggak bisa ungkapkan kenapa pelihara kucing. Pokoknya kalau orang bilang mungkin gila karena kita ngobrol sama kucing. Kalau enggak dilihat 1 hari kayak kangen, kalau sakit kayak apa lagi, lebih daripada kayak kalau anak sakit mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau kucing sakit langsung kayak bagaimana dia? Ya itu kayak gitu. Oke. Lagi Mama Yu. Ini lagi kita kembali lagi ke fotografer Mama Yu. Iya. Ada tidak job wedding salah. Kita ini mau bikin foto, wedding tak mau bikin foto. Tapi
apa ya, ya dari ini pada saat foto sama kita, ini ekspektasi kayak bilang, deh kurang bagus kiri kapan, tidak yakin kak ini untuk foto begini. Itu bagaimana caranya menghilangkan rasa tidak yakin tak begitu bahwa ini fotonya bakalan tidak bagus begitu? Kalau saya biasanya yang penting itu komposisinya bagus. Kalau saya itu ambil foto normal dulu. Kalau misalnya foto wedding aku ambil dulu foto normal beberapa kali jepret. Kalau persoalan tidak bagusnya itu mungkin nanti misalnya warnanya kurang bagus, cahayanya kurang bagus, itu nanti saya pakai alat pembantu begitu. Istilahnya kayak paling nanti ku ada di Photoshop kayak gitu. Kalau saya, kalau misalnya kayak ragu-ragu kayak tidak bagus mungkin ini hasilnya. Yang penting normal nih semua komposisinya bagus, tidak ada yang matanya tertutup. Iya, begitu Ji. Begitu Ji cara aku yakinkan diriku bilang, ada gitu nanti bisa bagus melalui Photoshop nantiku. Iya, karena kan di lapangan kadang-kadang kita blank juga toh. Tiba-tiba kayak kamera kayak kurang bersahabat begitu. Yang penting kalau saya begitu Ji cara aku, yang penting bagus dulu komposisinya. Kalau saya, kalau misalnya ada job weddingku kayak begitu. Nah, aku yakinkan diriku udah bagus hasilnya, tapi itu Ji, supaya besar semangatku, yang penting komposisinya bagus, bagus, terang Ji, tidak gelap, itu nanti kalau persoalan bagus tidak nanti ada alat pembantu kayak. Kalau misalnya kita mau foto Mama Yu, itu feeling harus ini ya, maksudnya harus ada feeling bahwa oh ini tidak begini. Oh jangan begini caranya. Iya, memang iya harus. Makanya itu aku bilang kalau kita lagi ngejob, memang ada rasa was-was itu. Bagaimana nanti ya Allah. Selalu berdoa tuh ya Allah mudah-mudahan nanti. Tapi memang intinya semua mood. Oh, mood. Kembali lagi. Kembali lagi mood. Iya, moodnya memang. Betul. Jadi kita itu kalau baru memulai harus kita semangat begitu. Apapun yang terjadi kita harus lebih di atas daripada orang-orang yang ada di situ. Betul. Misalnya kayak job wedding, harus saya lebih di atas daripada itu yang saya mau foto sebentar. Karena kapan kak moodku tidak bagus, kayak minder kak. Kayak apa kasih nampaknya tidak bagus ke hasilnya tuh bagaimana ya. Jadi memang harus mood dulu bagus. Ada tuh biasa tuh Mama Yu. Ini saya tidak menjelek-jelekan siapapunnya. Ada orang biasa fotografer tuh kayak begitu saya profesional begitu fotografer. Oh, tidak gitu. Ada. Giliran foto pas hasilnya murah. Tidak bisa. Kalau yang begitu kan kita untung-untungan juga. Kan kadang juga tiba-tiba kamera error memori error bagaimana kalau kayak begitu. Betul. Ya enggak bisa. Pokoknya semua harus pelan-pelan, harus fokus, diperbaiki semua mood supaya semua kan kadang itu orang mau foto saja, biasa lupa setting. Itu biasa ukurannya di situ, biasa. Karena kenapa tadi tidak ku setting ke ini, kenapa cuma JPEG ya? Harusnya ini begini, kayak gitu. Harusnya ini tadi file RAW ku pakai. Jadi itu memang harus dari awal memang harus diperbaiki mood. Harus fokus itu jadi intinya. Paling utama. Jadi jangan anggap bilang kayak profesional maki ini tidak pasti ada kendala-kendala begitu juga. Pasti ada lah. Ada. Iya. Jadi menurut Mama Yu ini worth it juga kalau wedding gitu. Kalau untuk video ambil video bagus. Bisa. Betul. Tapi kalau untuk foto dia kan agak lebar. Iya. Kalau untuk rombongan boleh. Iya, unik ya. Iya, kalau rombongan kan biasa itu orang mau foto rombongan banyak itu berapa. Bisa dong. Kita mau mundur juga kayak jauh susah makin jauh sekali. Bagus video kalau ini cocok sekali. Biar lagi depan. Iya, bisa dapat. Iya, pengalaman ini sih guys. Jadi buat kalian yang para wedding juga bisa pakai. Bisa pakai nih ya. Kan biasa ada orang mau foto rombongan. Betul. Bagus sekali malah ini. Kalau saya, apalagi kalau dia jago lagi pengeditan di Photoshop atau di mana, atau ada aplikasi lainnya, lebih bagus lagi. Ini kan kalau mau dikasih naik lagi warnanya atau saturasinya atau apanya, tidak lari nih. Bagus. Apalagi kalau yang 8K ini saja yang 4K. Yang X4 8K. Iya, ini saja saya ambil fotonya, saya edit pelan-pelan di Photoshop, bagus nih. Apalagi kalau yang 8K. Luar biasa ini Mama Yu. Iya. Yang luar biasa sih bukan saya, tapi kameranya. Wah. Ada suara ini. Adakah? Insta360 boleh dong? Iya, boleh nih. Boleh dong Mama Yu. Siapa tahu kita nggak tahu. Iya, betul. Insta360 langsung ya. Bisa ini Mama Yu nih, keren sih. Oke. Oh ya, ini juga Mama Yu. Kebetulan saya juga suka K-pop gitu. Oh iya. Mama Yu. Banyak ini pertanyaan K-pop. K-pop. Ini kita bicara K-pop dulu sedikit guys ya. Bicara K-pop. Ini di Makassar juga banyak sekali anak K-pop Mama Yu. Iya kah? Iya, banyak event-event.
Serius? Sedikit, jelek banyak Jakarta Kapang. Ya. Ada kan? Ada. Nggak masuk ke saya grupnya yang di Makassar. Ya, ada. Oh, gitu. Ada event-event K-pop gitu. Biasanya sih di mall-mall sih Iya, biasa iya. kuliah. Oke, kita tanya dulu Mama Ayu, dia suka girl band yang mana, guys? Blackpink. Blackpink. Blackpink, guys. Tidak nyambung ini. Blackpink. Nyambung Ya, dong. Blackpink. Tapi Blackpink saya suka karena ada Lisa. Ada Lisa. Sebenarnya saya stan Lisa sih. Sebenarnya saya masuk K-pop itu gara-gara Lisa. Gara-gara Lisa. Iya. Awalnya tuh di mana Mama Ayu kita suka K-pop? Iya gara-gara Lisa suka kucing toh awalnya. Ikuti-ikuti terus keren ini anak. Terus dia punya gaya hidup juga saya suka karena dia itu ceria orangnya. Betul, ceria. Cantik, pintar, terus pokoknya komplit lah. Kalau saya kan jarang ke fans sama orang. Artis Indonesia lagi ndak banyak jiku suka saya. Maksudnya ndak terlalu tergila-gila aja dengan artis-artis baru pilih Lisa. Seumur hidupku baru sampai ini suka sama Lisa Manobang. Sudah berapa ini? Pernah nonton konser berapa kali? Baru satu kali. Itu pun karena Blackpink tuh karena ada Lisa. Ya, ada Lisa. Nggak pernah Kak itu tadi saya bilang saya orangnya bukan Kak bukan Kak yang ikut-ikutan di orang bilang enggak. Saya nonton konser karena mau ketemu Lisa. Mau aja lihat secara langsung. Biasanya dia Lisa, guys, bukan main-main. Dia buat K-pop Makassar ini Mama Ayu ini juga anak K-pop, guys. Tidak juga. Tidak. Dia guys biasa juga post K-pop guys. Tidak. Keren Mama Ayu. Sedikit. Gitu untuk penghibur. Iya betul sih. Betul. Banyak orang biasa bilang K-pop ale Mama Ayu. Apa tanggapan? Tidak. Kalau saya enggak sih. Bagus memang lagunya. Bagus sih. Bagus. Apa favorit tak lagunya? Kalau dari Lisa? Kalau Lisa itu lagu solonya. Iya pasti Mani. Apalagi yang sekarang tuh Lalisa. Apalagi yang sekarang Rockstar. Iya Rockstar. Rock-rocknya deh. Iya sama yang terakhir ini Twin Floor apakah? Oh iya. Ada memang. Iya. Kalau saya sih Mama Ayu suka Lisa sama siapa? Sebenarnya sih suka semua tapi lebih favorit lah nama istilahnya. Lisa sama Jennie. Oh Lisa sama Jennie. Oh Lisa sama Jennie. Lisa. Kalau boyband ada Mama Ayu? Boyband paling boyband apa ini? Dari K-pop. Orang G-Dragon toh? G-Dragon. Iya, aku suka karena unik gaya jalannya, kayak suka apa dia? Pokoknya suka bikin hits dia itu, gaya-gayanya. Kalau saya dari ini sih BTS sih. Oh BTS. Iya. BTS ku suka tapi personalnya Ji. Iya. Kalau lagunya enggak terlalu begitu suka. Kalau saya suka Jungkook. Jungkook karena Jungkook katanya dekat dengan Lisa. Katanya. Makanya saya suka. Tapi memang itu anak memang bagus. Iya, namanya bagus kuliah pribadinya. Dia paling muda ya? Atau siapa? Iya dia paling muda. Dia paling muda. Oh juga paling muda. Iya, bontot tuh dia. Udah deh, bisa itu dua orang. Oke, dia Mama Ayu. Jadi gimana nih Mama Ayu? Ada tidak selama kita terjun di dunia fotografer ada perubahan dalam entah itu masalah enggak apa-apa ya Mama? Enggak apa-apa. Masalah kayak keuangan gitu. Iya alhamdulillah. Kalau semenjak saya tahu dunia fotografi, saya belajar fotografi itu bikin menambah penghasilanku karena istilahnya kayak begini, hobi yang berbayar. Oh iya. Jadi kan tadinya hobi Ji. Akhirnya saya berpenghasilan dengan cara seperti itu. Jadi saya itu namanya Mama Yuyu Foto Trip. Istilahnya saya jalan-jalan, saya antar tamu, saya foto-foto orang, itu saya dibayar. Jadi terjun di dunia fotografer ini ya pasti meningkatkan saya punya penghasilan. Boleh dikata hampir. Lumayan lah ya. Hampir dikata penghasilan utama itu. Wow. Iya. Keren sekali Mama Ayu ini. Jadi itu dia Mama Ayu guys ya. Keren sekali. Saya juga respect sama Mama Ayu, dia perempuan kuat, baik, ceria, alhamdulillah, terima kasih. Terus juga Mama Ayu bisa dibilang dia ada orang biasa tuh kalau misalnya baru kenal kayak kenapa dia tidak guys, dia kayak bagaimana kalau saya dia menyesuaikan orang guys gitu. Kalau Mama Ayu saya lihat nih Mama Ayu dalam semenjak kita kenal
kalau misalnya dia tahu sefrekuensi, oh saya sefrekuensi sama ini, Iya. dia kayak ngalir begitu, Iya, makin ngalir, iya. bagus begitu. Dia Sedangkan yang tidak berkomunikasi. sefrekuensi saja, pasti tuh akhirnya jadi sealiran. Yang tadinya tidak suka jalan-jalan, begitu kenal Mama Yuyu, langsung ketagihan. Betul, betul. Sebegitu anunya Mama Yuyu. Kalau saya kan begitu, istilahnya rezeki itu saya bukan sekedar uang. Rezeki itu saya teman baik, dapat saudara baru, itu rezeki buat saya. Yes, pengalaman. Jadi di mana-mana pun saya pergi pasti selalu dapat teman. Karena saya itu orangnya cara komunikasinya begitu. Memang mau menambah terus teman. Tapi saya lihat juga yang mana yang bisa diajak berteman toh. Tidak semuanya, tapi saya baca juga dengan oh ini kayaknya bisa kayak gitu. Oke, sebelum itu Mama Yu ada tidak pesan-kesan buat fotografer Makassar nih? Pesannya ya kalau saya Banyak-banyak belajarnya atau apa? iya, pertama banyak-banyak pengalaman, terus alat itu tidak perlu yang terkenal, yang penting cocok, terus yang gampang dipahami, karena merek menurut saya itu ya tergantung skill lagi, kembali lagi di skill kita, walaupun kita punya alat itu mereknya yang biasa, tapi kalau kita kemampuan kita bisa di situ, bisa kita explore, itu sih yang utama. Intinya sih kalau fotografer itu pertama kalau saya pengambilan gambarnya harus bagus, komposisi, cahaya, jarak, kalau saya itu. Kalau itu sudah dikuasai, selebihnya nanti tinggal mengalir saja. Tinggal mengalir Iya. saja. Oke, luar biasa Mama Yu ya. Oke, gimana Mama Yu? Ada pesan-kesan juga buat sahabat spesialis fotografi center? Kesannya apa pesannya? Iya, pesannya. Ya tetap jadi apa namanya ini toko yang bisa memberikan orang apa ya namanya apa itu Pelayanan yang pelayanannya lebih bagus, memberikan informasi terupdate tentang produk-produknya, terus bisa datang sering-sering di sini. Pokoknya kayak seperti itulah kalau saya. Mau belanja mau tidak, tetap kita terima orang itu tanya-tanya, mau tanya-tanya soal produk, tetap berikan informasi terus. Nah, soal belanja Mama Yu. Gimana Mama Yu pertama kali belanja di spesialis? Oh mantap, keren. Ada diskonnya banyak. Wah. Pokoknya yang penting langsung saja ketemu ownernya, oke? Ownernya baik toh? Mama Yu? Mantap sekali ownernya. Jadi kita tuh di sini Mama Yu, Sangat kalau friendly. misalnya kita sudah tidak bisa mengatasi masalah kayak fotografer, ownernya langsung Oh iya, betul. ownernya langsung Iya, turun tahu, iya, tangan. betul, betul. Keren, Itu kan? kerennya itu di sini Iya, betul. spesialis. Saya saja kan baru pertama kali ketemu langsung akrab tuh, jadi Betul. saya bisa bayangkan ini luar biasa. Orangnya Iya. juga masih muda. Saya jamin sih memang. Iya, keren, Saya jamin. Kalau misalnya saya sebagai staff nih, Iya. saya nggak tahu. Iya. Ada orang biasa kayak harus gitu. Tidak, dia ownernya langsung turun tangan. Iya, iya. Gitu. Itu bagusnya. Saya tadinya kan aku tahu bilang ownernya ini, nanti Iya, Ibnu yang udah. bilang tuh ya, Janganlah. ternyata Iya. keren-keren. Hebat. Oke ya, jadi saya juga sangat-sangat bisa dibilang mengidolakan juga Mama Yu. Makasih. Motivasi juga guys. Ya, saya juga termotivasi sama Mama Yu juga ada beberapa ya. Dia pekerja keras, semangat, terus juga baik juga orangnya. Pokoknya ya itulah. Mama Yu. Makasih. Soalnya saya baru kenal juga fotografer Makassar perempuan yang cukup banyak pengalaman dalam bidang fotografer. Sorry, gimana? Fotografi. Fotografinya. Ini saking excited kumin sama Mama Yu ini. Grogi dia. Grogi kan di sampingnya. Ini pertama kali saya. Grogi, guys. Saya podcast bersama. Iya, pertama fotografer kali juga Makassar. saya ini, pertama kali. Pertama The kali first juga. ini. Oke, gimana Mama Yu? Oke, satu lagi Mama Yu, pesan-kesan buat ini Insta360. Pokoknya ku sarankan Ki beli ini. Sangat mantap buat jalan-jalan ini. Lengkap nih, komplit. Ku sarankan Ki yang suka ngevlog, mau traveling ke luar negeri, naik gunung, apapun itu, mau ambil gambar, mau ambil video secara luas, ku sarankan pakai ini. Oke, guys? Oke. Nah, jadi seperti itu tadi guys ya. Mama Yu dia sarankan Ki pakai Insta360 cocok banget. Tapi memang sih cocok untuk traveling Iya, sih. cocok sekali. Apalagi naik gunung kalau misalnya pada saat Iya, hujan juga masih ini bisa kalau merekam. gunung ini sudah Karena jelas nih, bagus waterproof sekali. juga, no? Iya. Oke, jadi ini buat kalian juga ya, khususnya yang di Makassar nih, buat kalian yang mau touring
atau mau jalan-jalan, saya kayak ke pulau atau naik gunung atau traveling ya di luar negeri gitu, kalian bisa langsung saja ke Mama Yu ya. Mama Yu boleh kasih tahu saja dulu Mama Yu. Apa itu? Kalau misalnya kita mau traveling sama kita gimana gitu, melalui apa? Bisa langsung follow saya punya Instagram Mama Yuyu, bisa langsung di WhatsApp saya. Namanya Instagramnya Mama Yuyu. Sama di Facebook juga Mama Yuyu. Ada WhatsApp. Biasanya saya kalau mau traveling biasa langsung ke saya saja. Oh, Mama bisa Yuyu langsung. saja. Tapi bisa juga di DM ya? Iya bisa Instagram. Langsung. Misalnya mau nanya-nanya juga soal pengalaman ke luar negeri bisa tanya-tanya. Wow. Atau mau ikut tur juga boleh tanya. Tapi sebenarnya kalau saya di luar negeri, yang khusus luar negeri itu tidak terlalu. Ada beberapa ya, tapi yang paling inti sih dalam negeri. Dalam negeri. Iya, misalnya mau liburan kemana itu bisa kontak saya. Betul. Mama Yu, penting tidak kita harus lihat keindahan Indonesia. Oh iyalah, Indonesia jauh lebih kaya ya. Iya, Indonesia dieksplor saja tidak cukup. Indonesia saja dulu lah. Baru kita keluar negeri. Oke, ya. Terima kasih Mama Yu, semuanya pengalamannya, tipsnya sangat bermanfaat sekali ya buat kita ini sahabat-sahabat fotografi. Ya, pokoknya saya banyak-banyak juga terima kasih buat Mama Yu juga ya. Kami dari Spesialis Fotografi Center sangat-sangat terima kasih buat Mama Yu. Sangat beruntung bisa kenal sama Mama Yu, guys ya. Karena banyak pengalaman, tips, dan juga ilmu-ilmu yang kita dapat juga ya dari Spesialis Fotografi Center. Banyak banget dapat ilmu dari Mama Yu juga. Keren sih Mama Yu ini ya. Ya, jadi begitu Mama Yu ya. Oke. Keren pakai Insta360. Keren. Nah, buat kalian nih yang mau lihat hasil dari Mama Yu yang pakai Insta360 ini, hasil videonya, kalian bisa follow Instagramnya, apa nama Instagramnya Mama Yu? Mama Yuyu. Mama Yu. Mama Yu. Mama Yuyu. Mama Yu. Iya. Bukan Mama Yu. Mama Yuyu. Mama Yuyu. Okay. Kalian bisa lihat hasil dari Insta360 ini guys ya. Mama Yu yang sendiri. Nanti bisa mungkin ditulis di dalam video. Iya, nanti kita tulis di deskripsi ini. Kita ya. Guys. Kalian bisa jangan juga lupa lihat. Follow, jangan lupa like-nya. Betul kan. Jangan lupa follow, like juga Spesialis Fotografi Center juga ya. Kalian bisa lihat hasil-hasil dari kamera Insta360 ini ya. Dari Mama Yu yang pakai sendiri guys. Oke. Thank you Mama Yu ya. Thank you. Terima kasih. Dadah.